Di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada vagina ibu. Mungkin di sini akan sedikit tidak nyaman karena harus membuka area kelamin ibu. Apakah ibu bersedia? Sedia, oke, baiklah. Apakah ibu ditemani dengan teman? Tidak, Bu. Tidak ada. Baik, saya akan meminta perawat untuk menemani ibu. Kita ini ibu tenang saja karena di sini itu area tertutup. Lalu ibu boleh memasukkan kandung kemih terlebih dahulu atau buang air kecil, dan ibu mengganti pakaian dengan yang disediakan. Lalu ibu berbaring dan menyalakan lampu, dan kita akan menyalakan lampu. Lalu saya akan tangan menggunakan apron dan menggunakan hand glove dan masker. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan abdomen. Pasien sudah berbaring dan kita akan saya berdiri di kanan meja pemeriksaan dan periksa perut, ada tidaknya benjolan di area suprapubis. Kalau perhatikan area abdomennya datar, bulat, cembung atau cekung. Lalu kita palpasi suprapubis untuk menilai distensi kandung kemih atau ada atau tidak. Lalu ibu boleh dalam posisi mengangkang, Bu. Lalu kita akan periksa area inguinalis, kita inspeksi dan palpasi. Kita nilai apakah adanya limfadenopati. Jika ada, kita tulis jumlah, ukuran. Lalu kita memeriksa area kemaluan atau pubis. Kita periksa kelainan kulit seperti edema, makul, papul, vesikel. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan vulva dan uretra. Pemeriksaan vulva, kita akan bersihkan area vulva dengan kasa. Area vulva dengan kasa, lalu pisahkan labia mayora dan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk inspeksi klitoris dan meatus uretra eksternal. Kita inspeksi klitoris untuk melihat apakah ada pembesaran yang mengindikasikan maskulinisasi. Lalu kita inspeksi meatus uretra eksternal, kita mencari apakah ada edema, cairan, dan pembesaran kelenjar. Lalu pisahkan dua labia mayor satu sama lain dan pemeriksaan, dan amati introvagina apakah ada discharge atau tidak. Lalu kita palpasi kelenjar Bartholin kiri dan kanan pada posisinya 5 dan 7 menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kita catat apakah ada edem, nyeri tekan, massa atau nanah. Lalu kita akan lakukan pemeriksaan vagina. Di sini sebelum memasukkan spekulum bersihkan dengan intrus vaginanya, dibersihkan menggunakan kain kasa lembab. Lalu buka kunci. Kalau kita buka dulu dan berikan lubrikan. Lalu setelah itu kita oleskan pelumas. Kita masukkan. Lalu kita putar dan kita kunci. Lalu setelah itu kita inspeksi dinding vagina untuk mengetahui adanya makula, ulkus, erosi, dan keluarnya cairan. Kita bersihkan osteocervix eksternal dengan kain kasa. Lalu inspeksi area ektopi, makula, ulkus, dan konsistensinya. Lalu kita sudah membersihkan ektoservix dengan kain kasa, dan kita akan melakukan pemeriksaan pengambilan spesimen Neisseria gonorrhoeae. Kita akan memasukkan kapas 2 cm ke saluran serviks. Kita masukkan kapas 2 cm ke area serviks, tunggu hingga 5-10 detik hingga terserap. Lalu kita masukkan ke media transport. Lalu setelah itu kita masukkan kapas yang baru dan masukkan ke dalam saluran serviks, putar, lalu oleskan ke objek gelas. Lakukan fiksasi dan pewarnaan gram menggunakan
ginsa dan fiksasi dengan api, dan kita cek di mikroskop. Lalu kita akan mengecek chlamydia trachomatis, masukkan cotton swab 2 cm ke dalam saluran serviks, putar 5-10 detik, kemudian masukkan spesimen ke dalam transportasi. Lalu kita pulsel, masukkan cotton swab yang baru ke dinding lateral vagina dan kumpulkan cairan discharge, dan kemudian digulingkan ke selai kaca, lalu kita beri cairan ginsa dan fiksasi, lalu kita cek di mikroskop. Jika positif, pulselnya lebih dari bidang epitel visual 20%, lalu kita pemeriksaan kandida, reseptor objek gelas, dan kita teskan larutan KOH 10%. Lalu kita masukkan cotton swab yang baru ke dinding lateral vagina dan usapkan di slide. Lalu kita tutup dengan selip penutup. Lalu kita interpretasikan di mikroskop. Lalu kita lihat trichomonas vaginalis. Kita siapkan objek gelas yang dideteksi NaCl dan masukkan cotton swab. Dan kita usapkan. Lalu kita tutup dengan kaca, lalu kita periksa. Lalu setelah itu kita akan mengukur cairan, kita mengukur pH vagina dengan menggunakan kertas pH. Lalu kita jepit menggunakan forceps dan tempelkan ke dinding vagina. Jangan melihat area cervix. Kita cocokkan perubahan warna pada kertas pengukur pH dengan warna standar. Lalu kita akan baik Bu, saya akan mengeluarkan spekulumnya ya Bu. Kita akan mengeluarkan spekulumnya. Lalu Ibu relax saja. Lalu setelah itu saya akan meneteskan 1 tetes larutan KOH pada mukus yang berada di spekulum. Lalu dihirup baunya. Hasilnya tes akan dikatakan positif jika baunya seperti ikan berbau busuk atau visiodor. Lalu selanjutnya kita tambahkan spekulum bekas dalam larutan dekontaminasi. Lalu kita lakukan pemeriksaan perianal, dipisahkan di area perianal, kemudian diamati kulitnya apakah ada edem, eritem, papul, vesikel. Dan kita akan dokumentasi. Setelah selesai, pasien diberitakan boleh memakai pakaian, dan Ibu boleh tunggu hasil pemeriksaannya di ruang tunggu. Lalu kita akan melepas hand glove dan mencuci tangan sesuai nama masing-masing. Baik, terima kasih Bu.